Sobat Potpet, Potpet kali ini kembali lagi bersama DPD Patriarkal Team, saya Peti. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol masih seputar porseni, nih bisa kelihatan dari baju saya, official merchandise porseni. Tentu saja narasumbernya masih berhubungan dengan porseni. Kali ini kita mendatangkan sosok di balik maskot porseni, Wiri dan Kala. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya Wiri dan Kala, ini Wiri dan Kala. Langsung aja kita persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri, silakan. Halo semuanya, saya Rizka, saya pemenang dari sayembara maskot porseni kemarin. Ya, kemarin itu lomba sayembaranya itu gimana sih ceritain latar belakangnya bisa ikut lomba sayembara, Riz? Jadi awalnya itu sebenarnya, ada sempat lihat di Instagram gitu kan ngelewat, ada ads-nya juga kalau nggak salah. Terus kayak, ih menarik nih, jarang-jarang kan ada lomba maskot gitu dari Patria. Terus, beberapa teman itu juga ada yang sharing kayak, ayo ikut ini," gitu. Terus ngelihat dari jangka waktunya yang cukup lama juga, jadi kayak, "Oh bisa nih kayaknya," gitu sambil di sela-sela kerja gitu kan, sambil-sambil buat. Akhirnya coba deh ikut gitu. Oh, berarti itu karena lihat ads-nya ya, ads dari mungkin dari medsos sama kayaknya ada juga deh di grup WA ya, di-share ya? Iya benar, ada. Terus Wiri dan Kala ini kalau nggak salah dia karakternya monyet ya, binatangnya Iya monyet, betul. boleh kali diceritain inspirasinya dari mana kok pilih monyet gitu? Jadi, sebenarnya ceritanya agak lucu sedikit sih. Jadi Mhm. pas kepikiran mau ikut lomba itu, tiba-tiba keingat sama lagu dulu, waktu di Wihara Ekayana, sering kan dulu dinyanyikan lagu yang, "Pada suatu ada seekor kera memberikan dana." Oke. Nah, tiba-tiba keingat itu, jadi akhirnya ya udah ngebuat monyet deh, kayaknya lucu gitu. Jadi karakter yang dipilih langsung monyet? Nggak Iya, ada pertimbangan lain lagi? Nggak dipikir-pikir lagi? enggak, karena tiba-tiba kayak kepikiran lagu itu terus dan maksudnya berulang-ulang gitu, kayak besoknya kayak, apa ya kira-kira yang cocok gitu untuk maskot gitu kan, karena kalau orang kayaknya terlalu biasa gitu. Terus karena keingat lagu itu terus, ya udah monyet aja deh gitu. Oke, karakternya udah dipilih, kesulitannya ada nggak sih selama proses desain? Kesulitan pasti ada sih, soalnya kan dari kriteria dari, Panitia? panitianya sendiri itu juga kan mereka maunya ada unsur dari Jogjanya tuh. Nah, jadi kayak waktu ngebuat itu nggak bisa sembarangan juga. Kayak, oke kita maunya monyet nih, tapi monyet yang kayak gimana supaya itu tuh berbeda gitu. Supaya itu tuh bener-bener menunjukkan kalau, oh ini Porseni gitu, Mhm. ini Patria gitu kan. Jadi akhirnya nyari-nyari nih di googling gitu kan, kira-kira Jogja tuh terkenal karena apanya sih gitu. Terus saya ada nemuin, Jogja itu terkenal sebagai kota batik. Oke. Nah, jadi mulai saya cari, batik Jogja tuh apa aja sih gitu. Terus, kalau misalnya bisa dilihat di ininya ya, detailnya itu, ada 2 motif batik yang saya pakai. Jadi ada di belakang telinga sama di bajunya, itu ada motif batiknya. Kayaknya Oh, iya 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 iya. Ada ya, kayak selendang ini ya? iya, selendang sama kalau yang di cowok tuh ada di ininya, Oh, di ini. celananya. Oh, ini, selendang ini? Iya, selendang ini sama yang kalau cowok di celana. Oh, ini celana? Oh iya, oke. Terus, kalau cuman batik kan kayaknya kayak terlalu umum tuh, gitu kan, kayak apalagi ya yang bisa dimasukin gitu selain batik. Cari-cari terus ketemu wayang. Wayang? Wayang jadi, masing-masing dari maskot ini ada dapat, apa ya, kayak inspirasi visualisasinya itu dari tokoh wayang. Mhm. Saya lupa nama pastinya ya, wayangnya. Cuman nggak secara gamblang sih saya ngambil semua gitu, cuman kayak beberapa kayak misalnya kalau dilihat dari, ininya di bagian lengannya gitu kan, dia ada gelangnya Ini? gitu. Yang Iya, di lengan ini? betul. Terus Oh, di kepalanya, terus biasa kalau di wayang tuh kan dia ada yang kayak topi yang ini, nah saya ngambil ini?
Ya, penggambarannya itu dari Ah, motif batik yang kita oh. pakai itu. Terus, motif-motif bajunya, bentuk-bentuk bajunya maksudnya, mode-mode bajunya itu juga ada beberapa saya kayak ngelihat visualisasi, terus saya simpelkan lagi. Karena kan kalau misalnya terlalu heboh itu juga jadinya kalah gitu, maksudnya, eee, hal yang mau ditunjukin kan sebenarnya bukan cuma Jogjanya, tapi dari maskotnya dan, eee, agama Budanya sendiri gitu kan, karena kegiatan porseni dari Patria gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kita ambil terlalu, detail juga kayaknya susah gitu maksudnya. Ya akhirnya disimpelin, akhirnya jadi terbentuklah Widi dan Kala. Lalu selama proses desain itu, ada revisi-revisi nggak sih? Misalnya, awalnya mungkin mau ngambil motif wayang, abis itu pernah nggak sih mungkin ke-distract, oh ambil simbol lain mungkin gitu, yang masih berhubungan dengan Jogja mungkin, ada nggak sih? Atau enggak, wayang ya wayang aja gitu? Eee, Kalau revisi sih pasti ada sih, saya juga lupa mention untuk di ini, di bagian ininya, ornamen ininya, I gunungan wayangnya. ikat pinggang? Di yang cowok kan enggak, di cewek ikat pinggang, kalau yang di cowok di kepala. Ada Oke. gambar gunungan wayang tuh. Iya iya iya. Nah, itu juga saya ngambil dari, salah satu di ornamen di logo Porseni. Jadi kalau misalnya kita perhatikan baik-baik logo Porseni, di bagian atas itu ada gunungan wayang. Ini? Iya, yang itu, ada gunungan wayangnya kan. Iya iya iya. Nah, itu saya ngambil visualisasi gunungan Astaga, ada wayang. juga di sini dong. Iya, saya ngambil visualisasi Oh, gunungan iya iya. wayangnya juga dari situ. Oh, jadi digabung-gabungin, ambil dari logo Perseni satu. Iya, terus ngambil dari batik juga ada, terus ngambil dari wayang juga ada. Nah, terus untuk di awal banget saya buatnya itu sebenarnya warnanya nggak kayak gini. Kalau ini kan kita udah revisi sesuai dengan color palette-nya dari Porseni. Di awal itu sebenarnya saya pakainya itu warna, bendera Buddhis. Di mana? Bagian mana? Semuanya, jadi bajunya Kala itu Oh. sebenarnya warnanya merah awalnya. Untuk Wiri Oh. celana itu warnanya biru. Oh, tapi revisi itu terjadi setelah pengumuman Setelah juara, benar, jadi waktu di awal saya mengumpulkan itu tuh bukan warna ini? benar, warnanya itu berubah sama, eee, ada beberapa ornamen yang berubah kayak di motif batiknya. Mhm, Jadi kalau dari panitia ini tuh ya? ada tambahan motif batik. Yang di itu kan, biasa didesain-desain medsos-medsosnya Benar Porseni. benar, Oh, iya iya, betul. revisinya nggak begitu banyak sih, cuman kayak tapi namanya kita lomba maskot sih ya, Mhm, pasti revisi itu pasti ada. iya Jadi iya. kayak penyesuaian, karena kan di awal kita ngebuat itu kayak, "Oh, ini penangkapan kita nih, pengertian kita tuh kayak begini," gitu Mhm, loh. Tapi ternyata sama yang pemilik acara itu, "Oh, kita maunya begini." Jadi mhm. bisa jadi memang berbeda, tapi ya kalau misalnya karena kita udah menang dan kita udah ada komitmen lah bahasanya kayak gitu kan, ya kita bisa saling ngobrol lah, maksudnya kayak, "Ini digimanain ya supaya sama nih tujuan kita akhirnya," kayak gitu. Didiskusiin bareng juga, Benar. Dia akhirnya terbentuklah color palette-nya akhirnya ngikutin sesuai dengan Porseni. pink-pink ini. Benar, Tapi kayak gitu. kalau, mmm, berarti color palette-nya jauh lah dari asli yang dibikin ya? Iya, kalau yang Tadi asli kan yang merah sama dibikin biru, benar ini jadi ini dua-duanya pink. benar. Oke, balik lagi ke tadi, setelah dinyatakan menang, gimana tuh perasaannya? Kan se-Indonesia kan, cuman satu kan, one and only. Iya. Cih, tukang sulap. Kebetulan waktu pengumuman itu kan dia di Jakarta kan ya, dia Di kayak Hara, heeh, nah itu saya pas lagi di Surabaya itu. oke, Jadi saya lagi jalan-jalan sebenarnya. iya, Jadi saya nggak aware, maksudnya saya ikut lomba, tapi saya nggak ingat kapan tanggal pengumumannya, maksudnya gitu loh. Jadi saya kayak, "Oh, belum lah," atau, "Oh, ya udah nggak kepikiran lagi lah bahasanya menang atau enggak," kayak gitu kan. Terus pas lagi saya jalan-jalan sama teman saya itu, tiba-tiba ada kayak notifikasi, ada yang nge-tag gitu mhm di IG. mhm Terus saya agak bingung, kok yang nge-tag itu kalau nggak salah Porseni official-nya gitu loh. mhm, Jadi saya bukalah. Terus, pas saya lihat tuh, pertama saya agak bingung.
kenapa saya di-tag gitu loh. Maksudnya karena saya Oh lupa, habis iya, ikut saya lomba lupa. lupa, bagus. Saya lupa kalau misalnya itu tuh pengumumannya pada hari itu gitu loh. Mhm. Jadi pas Tapi saya ingat, ikut lombanya ingat? untungnya inget sih, untungnya inget. Oke. Cuma saya nggak inget kalau pengumumannya itu pada saat itu gitu loh. Mhm. Jadi ketika di-tag terus saya ngelihat, terus saya masih in denial juga kayak, "Ah, masa sih?" Gitu loh maksudnya gitu kan. Sampai saya nanya temen saya gitu kan waktu saya lagi jalan, "Eh, ini benar kah?" Gitu. Terus kayak dia nanya, "Loh, emang Yang ikut kamu?" lomba kan kamu. Iya, terus kayak dia nanya, "Loh, kamu emang ada ikut lomba?" Gitu kan. Mhm. "Ada sih," saya bilang gitu kan. Terus kayak dia bilang, "Oh ya udah, benar berarti," gitu. Terus dari situ, tahu kalau misalnya menang. Oh jadi malah pengumuman menangnya itu by tag di Instagram? Iya, saya Mhm. tahunya by Instagram di-tag itu. Mhm, panitia nggak ngubungin? Belum, setelahnya tuh ada panitia menghubungi. Oh di japri ya sama Benar panitia, benar. oke. Berarti jawaban kesimpulannya adalah seneng, Senang, surprising, iya sur cukup. cukup, Iya oke. kan karena pada saat itu saya lupa ya kalau ada pengumuman lomba Oh gitu. iya. Terus untuk desain-desain ini, desainnya ini kan kalau dilihat ini banyak banget ya pose-posenya ya. Iya. Ini memang inisiatif, permintaan, atau bagaimana? Ada semuanya ada, karena kalau misalnya, kita namanya kita ngebuat ya, kita ngebuat sesuatu apalagi maskot gitu kan, kita tuh pasti punya keinginan sendiri. Sebentar, maskot awal yang kamu bikin itu posenya 3 Posenya pose kan kalau nggak salah pose wajibnya kan? benar, Heeh. pose wajibnya ada 3 itu yang diam biasa, terus Anjali, tuh anjali sama tangan mengepal. ini, Ya cuman ya, waktu awal saya buat itu, saya salah pengertian dengan tangan mengepal. mhm, Saya pikir tangan mengepal ya udah yang penting tangannya mengepal gitu kan. mhm, Ternyata maksudnya tangan mengepal tuh, eee, gerakan patria itu loh. mhm, Nah, saya ngebuatnya tuh dia begini? loncat gitu, Oh kayak yeay gitu, oh iya iya, maksudnya kayak ini? menang. Iya, kayak gitu. Oh ini awal? Iya, itu yang Oh awal. justru ini pose awal? Iya, ternyata salah ternyata Oh, salah. Ternyata harusnya yang ini? benar, harusnya yang kayak gitu. Gila pinter aku ya. Oke, terus terus? Terus akhirnya jadi saya ngebuatnya di awal tuh 4. Padahal disuruh 3. Iya, karena saya Anjali, diem, kepal, satunya apa? enggak, diem, Anjali, nyali sama kepal, harusnya 3 itu. iya. Karena saya salah pengertian antara si kepal ini, saya ngebuat yang "ye", Oh, iya jadinya iya iya. 4. Oke. Ya awalnya kan 3 jadinya 4 saya buat, begitu. 3 pose pertama itu sudah disetor, terus Benar, pengumuman menang, revisi tambah 1, jadi 4. enggak gitu. Oh dari awal udah kirim 4. Benar, Jadi begitu setor desain itu udah diinfoin kalau ternyata ada enggak, jadi waktu kita nyetor itu kan dia pakai Google Form gitu kan. mhm, Nah, ternyata tuh di bagian akhir pas pengumpulan itu dia ada kasih contoh, mhm. gerakan maksudnya tangan mengepal tuh apa. Jadi Oh. di situ ketika saya sudah mau ngirim, tapi karena saya baca itu, jadi saya revisi, makanya akhirnya saya kirim 4, Oh untung sempet, sempat. Kan terbaca dan sempat. iya, karena waktunya itu dia cukup panjang sih, sampai kalau nggak salah sampai awal Desember pada saat itu. Berapa bulan? Kalau nggak salah dari Oktober, Oktober ke Desember 2 bulan aja? 3 lah, 3. iya, ya kan maksudnya Oh lumayan 3 bulan itu panjang ya, beda memang kalau tukang sulap ya. Mhm. iya. Terus akhirnya itu 4 pertama, Iya, akhirnya berapa desain total yang dibikin? total kalau nggak salah ada 34, 34. iya. Berapa lama ngerjain 34? Kenapa bisa kok 34 banyak betul, doyan kayaknya? Eee, ya soalnya kan kalau misalnya kita ya kayak saya bilang tadi, kayak kita kalau misal buat maskot, namanya kita punya buat maskot, kita udah vision-nya kita, "Oh, kita mau buatnya seperti ini nih," misalnya kayak gitu kan, "Nanti aku maunya yang kayak gini 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 gini," apa segala. Kita tuh punya bayangan sendiri ketika maskot ini jadi dan menang, kita mau buat gerakan yang seperti apa gitu aja. Oke. Jadi kayak kalau di awal itu, dari brief panitia ketika
menang itu tuh dia ada kayak kasih list-nya memang, maksudnya kayak, nanti buat, gerakan untuk setiap cabang lomba nih, gitu kan, cabang lomba porseni. Nah, tapi di luar dari cabang lomba itu, kita juga ada mau buat yang kayak, di luar dari itu, misalnya kayak yang casual gitu loh, kayak misalnya "Hai," Oh, atau ya ya misalnya ya kayak ya. "Sip," atau kayak Yang gitu-gitu. sekarang di itu kan, dijadiin stiker WhatsApp itu ya? Benar. Nah, itu juga salah satu, eee, ininya juga, jadi ketika ngebuat, ada beberapa gerakan yang saya memang mau buat, dan ada beberapa gerakan yang memang diusulkan oleh panitia gitu. Terus kayak, oke kita buat, terus ya jadinya ya banyak kayak gitu. Nyanyat ya, jadi 34. Iya, Mhm, banyak ternyata. untung tukang sulap, ting langsung Iya, jadi. nggak Oke. gitu juga. Itu semua dibikin sendiri? Iya, Atau ada tim? kebetulan bikin sendiri sih. Oke, berarti bikin 34 itu berapa lama dong? Kalau Pengumuman nggak lombanya salah Desember, heeh, porseninya sebentar, porseni Mei. kapan ya? Porseni Mei ya? Aku lupa lagi. Mei atau Juni ya? Porseni Juni. Juni. Iya, tapi kan panitia perlu waktu untuk bikin Benar bonekanya, benar berarti benar. kamu proses bikin semua pose 34 itu berapa lama? Kalau nggak salah waktu Desember saya menang itu tuh nggak langsung kayak, gimana ya, kayak udah ada maksudnya kayak, ini list-nya harus buatnya yang ini semua kayak gitu, nggak langsung kayak gitu. Jadi kayak bertahap gitu loh. Misalnya kayak ketika menang terus kayak dibilang, "Ini nanti bakal ada revisi dan segala macam." Jadi kayak yang pertama tuh kita ngerevisi warna tuh, Mhm, terus kayak, motif batik, oke. terus tuh setelahnya itu baru kayak pose-pose yang umum lah, sebelum cabor lah, pose-pose umum kayak gitu. Kalau efektifnya sih kalau nggak salah tuh sekitar 2 bulan. 2 bulan 34 pose, Iya, efektifnya. fix tukang sulap sih. Mhm. Kalau nggak salah dia punya ini ada revisi kan, ornamen di dalamnya, Benar betul kan? benar, Gila, iya. ceritain dong. Jadi, yang gunungan wayang itu tuh, Mhm, sebenarnya kan kalau di arti dari gunungan wayang sendiri itu tuh, kalau nggak salah ya, ini saya juga agak-agak lupa gitu kan, mhm. kalau nggak salah itu tentang kayak menceritakan tentang dunia di dalam gitu bahasanya, dunia di dalamnya. Jadi, apa yang ada di dalam situ tuh bahasanya yang menceritakannya. Jadi di dalam dari Gunung Wayang tuh ada motif-motifnya yang memiliki artinya masing-masing kayak gitu. Nah, punya saya tuh saya ubah, dengan unsur Buddhis dan unsur porseninya. Jadi Gunungan Wayangnya itu tuh ada, perumpamaan simbolis dari Jalan Mulia Brunsul 8, bunga teratai, sama, lomba-lomba di porseni. Oh ya? Iya. Kalau Oh. misalnya di Zoom, kayak saya ada ini ya sih. Ini, Oh iya, ada bola basket, ada bola voli, bola futsal, ada kamera. Jadi 16 cabur itu semua ada dalam sini? benar, Ini desain awal atau revisi? desain awal. Dari awal saya udah memang mikir kayak Semuanya gunungan harus masuk gitu? enggak, bukan semuanya harus masuk. Pertama tuh saya ngebuat, konsepnya jadi saya memang mau buat ada gunungan wayang diambil dari simbolis dari, Jogja dan logo Porseni, Mhm. terus tuh di dalamnya saya ingin menceritakan ada apa sih di dalamnya kayak gitu. Jadi kayak Oh. unsur Buddhisnya saya ngambil dari simbolis, Jalan Mulia Brunsul 8 sama bunga teratai, sisanya saya kasih, lomba-lomba di Porseni biar beda, lebih spesial gitu. Oh, beda memang kalau tukang sulap ya? Itu banyak banget itu dalam situ, bisa aja ya? Ya bisa-bisain lah. Terus maskotnya ini kan sepasang, Nah, ceritanya pria dan wanita. Itu memang dari awal, memang konsepnya sepasang atau permintaan? di awal memang ketentuan lombanya, ketentuan sayembaranya itu memang satu, wanita, Pasang? satu pria ya. Oh, dari awal memang satu pasang. Benar, satu pria, satu wanita, tapi terserah mau dia manusia, mau dia hewan, mau dia benda, atau bahkan ya wujud apapun lah, dibebaskan maksudnya. Terus nih, kamu tahu nggak sih jumlah peserta sayembaranya itu sendiri? Eee, ada sih, pernah ada di-mention, terus juga ada di Instagram-nya kalau nggak salah ada di ini sih,
Kalau untuk peserta sih jumlahnya ada 36. 36 termasuk kamu? Iya, cuman untuk, dari mana dan siapa pun maksudnya ya kita nggak Nggak saling tahu ya? iya benar. Oh, hasil desain kalian semua juga nggak ada di-publish ya? Kecuali yang menang doang kan yang Benar di-publish? benar. Terus kenapa sih namanya kok Wiri dan Kala? Kenapa nggak Rizka dan Rizky? Kenapa nggak Betty dan Putri? Iya, jadi sama kayak waktu ngebuat maskot ya, mau yang spesial, terus juga ada tetap unsur Buddhisnya juga. Jadi sambil nyari-nyari tuh kemarin, cari nama yang enak disebutkan, terus kalau digabung tuh juga enak, sama ada, arti maknanya gitu. Apa artinya? Nah, jadi kalau misalnya Wiri yang cowok itu sebenarnya namanya itu Wirya. Semangat? Iya benar, Wirya semangat, cuman supaya enak dipanggil Wiri gitu. Terus kalau untuk yang Kala itu dia memiliki makna, keterampilan, jadi lebih kayak ke kreativitas, kayak gitu. Jadi kan Porsen ini kan lombanya tentang seni dan olahraga, jadi secara nggak langsung Wirya itu melambangkan si yang olahraga, cabang olahraga, terus kalau yang Kala ini melambangkan, seninya. Aku boleh cerita dikit nggak? Ah Jadi boleh, lama juga nggak apa-apa. ada sebenarnya waktu ngebuat si Widin Kala ini saya ada ngebuat, ceritanya, latar belakangnya gitu. Jadi, ceritanya tuh kalau misalnya kita di agama Buddha itu kan kita sering kayak ngomong, tujuan akhir kita tuh adalah sampai ke pantai seberang. Sering kan dengar kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya, background dari Widin Kala tuh ada ceritanya juga. Jadi ceritanya tuh adalah mereka nih 2 kera, 2 monyet yang tinggal di hutan seberang bahasanya. Nah, di hutan ini nih, karena mereka nih sangat aktif gitu bahasanya kan sangat, semangat lah mencari tahu gitu kan, punya keinginan tahu tinggi, mereka tuh sering ke hutan seberang ini. Nah, tapi hutan seberang ini nih jarang banget, kayak hampir semua monyet di daerahnya mereka tuh nggak ada yang berani ke sana. Nah, Karena? karena ya, kayak terbatas lah, maksudnya kayak mereka tuh nggak ada keinginan, belum ada keinginan dan belum ada kayak menemukan jalannya bahasa gitu, untuk sampai ke sana. Nah, karena mereka berdua nih sangat aktif bahasanya, lincah, jadi Wiri ini sering jalan-jalan bahasanya, sampai dia menemukan jalan ke hutan seberang ini. Jadi suatu waktu tuh ketika udah sampai ke sana, dia ngajak nih si adek ini, si Kala, jadi mereka ini kakak beradik. Oh Wiri ini Kakak? Benar, dia ngajak Mhm. adiknya, "Eh, kamu mau ikut nggak? Kita ngeliat ke hutan seberang," gitu. "Mau dong," gitu kan. Jadi pergilah mereka. Nah, di hutan seberang itu baru mereka melihat kayak, "Oh, di hutan seberang ini ternyata ada dunia lain lagi ya, ternyata berbeda dari dunianya mereka," bahasa Mhm. kayak gitu. Jadi banyak kayak, pertunjukan seni, terus kayak karena Kala ini suka gitu kan, jadi dia kayak sering ngeliat pertunjukan seni, terus tuh si Wiri sering kayak nganu, apa ya, kayak beraktivitas olahraga lah bahasanya di situ, karena itu kan luas gitu bahasanya, gitu. Ternyata panjang ya, aku kira itu kayak, ah ya udahlah asal pikir aja gitu. Enggak, harus ada ceritanya, Oh biar lebih iya. bermakna. Oh iya beda memang kalau tukang sulap ya, heeh. Biar Terus secara overall struggle-nya apa nih? Apalagi kan tadi itu proses penyesuaian, revisi setelah pengumuman juara itu kan Januari ya? Januari sampai Juni. Nah padahal Mei itu kan kita ada Wonderful Vesak dan kamu salah satu animatornya kan? iya, Ada kebentrok gak sih kesulitan atau struggle sama waktu masih ngedesain Wonderful Vesak? kalau struggle sih pasti ada ya, karena nggak efektif, maksudnya pengerjaan dari Januari sampai bulan Juni, kan bulan Juni nih acaranya, Mhm, otomatis sebelumnya iya. udah ini ya, berarti sekitar bulan Mei gitu kan. Deadline-nya kapan sih? Soalnya kan panitia butuh waktu tuh untuk bikin si boneka itu. Benar. Kalau nggak salah sekitar di April atau Mei Oh gitu. April itu harus sudah selesai, kecuali pose tambahan ya? Benar benar. Pastinya saya kurang ingat ya, karena udah Ya udah hektik banget biasa sih udah maksudnya. biasa, heeh. Untuk struggle-nya itu kalau secara umum kan karena saya kerja juga, jadi waktu pengerjaannya otomatis terbatas nih, Mhm, karena setelah pulang kerja baru bisa ngerjain. Terus dari belum lagi kayak, eee, One Fest tadi ya, Wonderful Vesak yang di-mention juga, kebetulan lumayan apa? Lumayan apa ini?
lumayan workload-nya lumayan banyak gitu, maksudnya, jadinya kayak saya merasa saya banyak utangnya gitu nah, kayak banyak runtutannya karena dari maskot sendiri itu belum selesai, terus tuh dari, Wonderful Vesak juga ternyata deadline-nya Siapa juga sih itu yang kejar-kejar Wonderful Vesak? kebetulan ketua DPD-nya sama saya sih. Iya. Terus? Ya jadi struggle-nya mungkin di situ ya, karena bebentrok, kebetulan sih, maksudnya kalau mungkin deadline-nya mereka agak jauhan mungkin saya nggak struggle yang kayak gimana, cuman karena kebetulan bersamaan gitu, jadi agak capek. Tapi semuanya selesai kan? Selesai, bener selesai. Terus desainnya juga dipakai di banyak barang, banyak apa ya? Merchandise. Oh iya, merchandise, betul. Ini ada di desain kaos, merchandise ada Iya, di kaos official Porseni juga ada. bener. Ini tadi Stiker. stiker. Ini ada juga di Botol. tumbler. Tumbler. Ada di tumbler. Terus ada diganci. Ini ganci yang secret nih. Cie, dapat yang secret. Ya bener ya, ini termasuk Benar, ganci benar. yang secret kan? Benar. Terus ada boneka. Oh iya, ada boneka. Gila, terniat sih ini. Selain boneka kecil ini, di Porseni kemarin juga ada ya, boneka versi besarnya ya, betul ya, Benar, maskotnya? benar. Gimana tuh ngelihat hasil desainnya di Porseni kemarin? Agak amazing juga sih, maksudnya kayak bangga juga dengan ngelihat langsung secara yang awalnya kalau kita ngebuat itu kan paling cuman kayak, oh apa yang kita pikirkan itu kita buatkan nih, kita gambarkan. Tapi kalau yang ini nih bukan cuma secara visualisasinya, tapi secara fisiknya itu ada gitu. Jadi kayak ngelihat langsung apa yang ada di pikiranku tuh langsung kayak, wah ternyata bisa ya Ada gitu. di depan Iya mata. ada gitu. Berarti overall happy lah ya, bangga, happy, walaupun prosesnya berdarah-darah bikinnya ya, Iya. dengan segala struggle-nya juga, selesai, ditutup dengan happy dan bangga. Iya, Iya. bangga sih pasti. Oke, mungkin itu dulu Minum boleh episode. kali ya? Minum dulu Ah, kali boleh, aja? minum boleh. Minum dulu ya aja? Iya. Oh iya, konsumsi kita hari ini disponsori oleh Auso. Wih. Oke, mungkin ini sampai sini dulu episode tentang sosok di balik maskot Porseni. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.